Bermanfaatlah dimanapun kita bertempat tinggal, bermanfaatlah dimanapun kaki kita berpijak, bermanfaatlah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu samamu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muhati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa thadi wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala mabihir rahman Yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Sadaqallahul azim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh-sungguh, khalaqna, menciptakan siapa Allah, fauqakum, di atas kalian, sab'a taraik, 7 jalan. Wa ma kunna, dan tidaklah kunna ada, anil khalqi, atas ciptaannya, ghafilin, lalai Allah. Jadi Allah itu sungguh-sungguh menciptakan fauqakum, kumnya kalian, fauqah atas, kumnya kalian, fauqah atas. Jadi kalian yang berada di atas. Sab'ah, 7 taraik, 7 jalan-jalan. Jadi Allah menciptakan atas kalian di sebelah atas, bagian atas dari kalian, sab'ah, 7 taraik, jalan. Jadi Allah itu menciptakan 7 lapis langit. Taraik itu jalan atau lapisan yang berada di atas, dimaknai sebagai lapisan langit. Langit itu berlapis 7. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tatkala Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad melewati 7 lapis langit, 7 lapis jalan. Di lapis yang pertama, di jalan yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di lapis yang kedua, bertemu dengan Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Yahya alaihissalam. Di lapis yang ketiga, bertemu dengan Kanjeng Nabi Yusuf. Di lapis yang keempat, bertemu dengan Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Di lapis yang kelima, bertemu dengan Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Di lapis yang keenam, bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Dan di lapis yang ketujuh, bertemu dengan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di atas itu namanya Sidratil Muntaha. Lapis yang ke-8 itu namanya Sidratil Muntaha. Sidrah itu sadar, Muntaha itu puncak. Jadi puncak kesadaran. Jadi kita harus sadar bahwa 7 lapis yang berada di bagian atas dari kita itu bagaimana membuat kita menjadi sadar atas kekuasaannya Allah, menjadikan wasilah dalam kehidupan kita untuk menyadarkan diri kita apa saja yang ada di bagian sebelah atas dari kita,
Jadi ada 7. Ada 2 mata, ada 2 kuping, ada 2 hidung, dan ada 1 mulut. Jumlahnya 7. Jadikan jalan itu semua untuk kita lebih kenal dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang kejadiannya belum sempurna, matanya tidak ada, buta, kupingnya rusak, hidungnya, penciumannya juga rusak, mulutnya juga rusak ada. Sebagian dari kita yang 7 alat penting ini dalam keadaan rusak. Namun Allah tidak lalai dari hal yang demikian. Kadang penampilannya rusak, matanya buta, namun dia hafal Quran. Kadang dia pendengarannya tidak berfungsi, namun dia bisa hafal Quran. Dia mulutnya juga nggak bisa mengucapkan R, atau karena sumbing, ada kerusakan, ada kecacatan di mulutnya, namun dia qiraatinya bagus suaranya. Sedangkan kita yang diberikan kesempurnaan kadang lalai, kurang pandai bersyukur, kurang memaksimalkan apa yang Allah berikan berupa nikmat-nikmat. Nikmat diberi mata, nikmat diberi kuping, nikmat diberi hidung, nikmat diberi mulut, tidak digunakan dengan semaksimal mungkin. Itulah kadang kesilapan kita atas nikmat-nikmatnya Allah, tidak dijadikan jalan bagaimana lebih kenal dengan Allah. Lalai kita, enteng kita. Namun Allah sebagai pencipta, wa ma kunna anil khalqi ghafilin, dan tidaklah kunna ada siapa Allah anil khalqi atas ciptaannya itu ghafilin, lalai Allah, enteng Allah, tidak ada. Yang enteng, yang lalai adalah kita makhluknya. Diberi mata penglihatan, tidak dipergunakan atas ketaatan kepada Allah. Begitu pula tatkala diberi pendengaran, tatkala diberi hidung yang mancung, tidak dipergunakan untuk lebih kenal kepada Allah. Diberi mulut, tidak dipergunakan untuk kebenaran, untuk berkata jujur. Namun kadang sebaliknya, dipergunakan atas kemaksiatan. Matanya, penglihatannya dipergunakan untuk kemaksiatan. Kupingnya dipergunakan untuk kemaksiatan, mendengarkan gibahan orang, fitnahan orang. Itulah lalainya kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi mulut agar bisa berbicara, namun pada kenyataannya mulutnya bahkan tidak bisa menyampaikan kebenaran, bahkan
menenggelamkan kebenaran itu. Enteng kita. Kelalaian-kelalaian yang kita lakukan kadang mencari alasan pembenaran untuk itu. Enteng kita. Wa anzalna, dan menurunkan siapa Allah minas sama, dari langit ma'an, air hujan, biqadarin, dengan takarannya pas Allah itu. Jadi Allah menurunkan air dari atas langit itu dengan kadar ketentuannya Allah. Fa'askannahu, maka Allah menempatkan air itu fil ardi, di dalam bumi, menjadi sumber-sumber mata air. Air itu rahmat untuk menghidupkan yang mati. Wa inna, dan sesungguhnya Allah ala zahabin bihi, atas zahabin, melenyapkan bihi, dengan air itu, laqadirun, sungguh kuasa siapa Allah terhadap semua itu. Jadi Allah yang menurunkan air, kemudian dijadikan mata air yang ada di bumi, dan juga Allah mampu untuk melenyapkan mata air itu. Mata air itu sumber kehidupan. Jadi memang rahmat itu datangnya dari atas. Namun ingat, yang di bumi yang menjadi sumber mata air juga rahmat dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari langit, rawatlah rahmat Allah yang ada di bumi. Ini lambang kita terhadap sesama makhluk. Kita itu harus sayang menyayangi, harus kasih mengasihi, bukan hanya terhadap sesama manusia, namun terhadap makhluk-makhluk lainnya yang Allah ciptakan di bumi. Dan Allah juga mampu untuk menghilangkan sumber mata air menjadi menjadi kering kerontang, kemudian mati semua. Allah itu mampu. Namun itu Allah tidak akan lakukan selama di muka bumi ini ada rahmatnya Allah. Banyak yang menjadi rahmatnya Allah. Di antaranya satu, orang-orang yang meramaikan masjid-masjidnya Allah itu rahmat dari Allah. Dua, orang-orang satu dengan yang lainnya kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah, itu juga rahmat dari Allah. Yang ketiga, orang-orang yang qiyamul lail kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas penduduk bumi, dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitarnya, umat dan jin Nabi Muhammad, itu juga rahmat dari Allah. Selama masih ada rahmatnya Allah, azab tidak akan diturunkan oleh Allah. Kecuali sudah hilang rahmatnya Allah, maka azab itu pasti akan turun. Fa'ansa'na lakum, maka Allah menjadikan bagi kalian bihi, dengan mata air itu, dengan air hujan, kemudian menjadi mata air di bumi, jannatin, kebun-kebun, jannatin, kehidupan-kehidupan, jannatin, kebahagiaan-kebahagiaan. Karena rahmatnya Allah itu
membahagiakan kita, menyelamatkan kita. Di sini dicontohkan min nahilin, dari kebun kurma, wa a'nabin, dari kebun anggur. Dan semuanya intinya air itu menumbuhkan, air itu rahmat, sehingga menumbuhkan, memunculkan kebahagiaan-kebahagiaan. Kurma manis, sumber energi, anggur seger manis, sumber kehidupan. Itulah buah-buah dari kebaikan. Makanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, pasti dia akan berbuah. Buahnya berupa kebaikan, buahnya berupa akhlakul karimah. Makanya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, pasti kehidupannya baik, pasti kehidupannya bahagia, pasti kehidupannya bermanfaat. Makanya jangan sampai kita lalai, kita enteng dari rahmat-rahmatnya Allah yang ada di bumi. Karena rahmat-rahmatnya Allah yang ada di bumi itu asalnya dari langit, dari atas, diturunkan oleh Allah untuk penduduk bumi. Lakum, bagi kalian, fiha, di dalamnya, di dalamnya kebun kurma, di dalamnya kebun anggur itu, fawakihu katsiratun, terdapat buah-buahan yang banyak. Jadi kurma itu buahnya banyak, anggur itu buahnya banyak. Itulah orang-orang yang mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah. Hidupnya bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya, bermanfaat untuk semuanya, keluarganya, masyarakatnya. Inilah lambang dari Allah atas rahmat yang Allah turunkan kepada kita, kemudian ditampung di dalam bumi, kemudian bermanfaat, menumbuhkan kebun-kebun kebaikan. Buahnya banyak, manfaatnya tentu juga banyak. Wa minha, diantaranya, wa minha, dan dari yang banyak itu, buah-buahan yang banyak itu, takulun, dimakan oleh kalian. Contohnya ilmu, contohnya rahmatnya Allah berupa ilmu yang bisa kalian makan, yang bisa kalian pelajari agar kalian juga merasakan kebahagiaan. Dimakan itu kurma itu, dimakan itu anggur itu, rasanya manis, rasanya segar, menjadi energi dalam kehidupan. Itulah rahmat berupa ilmu yang Allah berikan kepada kita. Lewat siapa? Sumber-sumber yang ada di bumi. Siapa? Rahmatnya Allah yang menjadi sumber-sumber di dalam bumi, di atas bumi, yaitu para ulama. Makanya nggak boleh jauh-jauh dari para ulama, biar tidak mati hatinya. Jangan jauh-jauh dari para ulama, biar tidak kering kerontang hatinya. Makan itu, ambil manfaat dari ilmu-ilmunya para ulama. Dengan cara apa? Mengaji. Tidak ada jalan lain kecuali mengaji, mengaji dan mengabdi. Sajarotan, dan pohon. Sajarah itu pohon tahruju yang keluar min turi Sainah, dari Tursina, dari gunung Tursina ada pohon yang awalnya itu tumbuhnya di Tursina,
Pohon apa itu? Pohon zaitun. Tambutu biduhni, yang menumbuhkan, yang mengeluarkan biduhni, minyak. Jadi zaitun itu mengeluarkan minyak, buah zaitun itu mengeluarkan minyak. Setelah dikelola keluar minyaknya zaitun itu. Dan juga buah zaitun ini wasibagin, dan juga bisa dijadikan bumbu pembangkit gairah lil akilin, bagi orang-orang yang makan. Jadi minyak zaitun ini dipergunakan untuk menjadi pembangkit gairah minyaknya itu. Makanya orang-orang kalau masak dicampur dengan minyak zaitun, itu akan membangkitkan gairah, citra rasa yang enak. Bagi yang tahu mengolahnya, itu minyaknya zain rasanya. Itu pohon yang mana buahnya itu bisa mengeluarkan minyak. Dan minyaknya itu bisa dijadikan bahan bumbu untuk pembangkit rasa, untuk mengenakkan makanan. Apa ini? Iman. Semua apa yang kita lakukan harus berlandaskan iman kita. Kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan harus berlandaskan iman. Iman ini lezat. Iman ini pelumas terhadap apa yang kita perbuat, pengenak terhadap apa yang kita lakukan. Jadi tak kala kita menuntut ilmu, iman inilah yang menjadikan motivasi kita untuk melakukan itu, untuk mencari ilmu. Ada semangat, ada minyaknya, ada pelumasnya, untuk kita bisa senang, cinta tatkala kita menuntut ilmu, mencari ilmu, karena lewat situlah rahmat Allah akan diturunkan. Wa inna lakum, dan sesungguhnya bagi kalian, fil an'am, dari binatang ternak, di dalam binatang ternak, la ibrotan, sungguh ada pelajaran, ada ibroh, ada kebaikan yang harus kita ambil. Jangan cuma dilihat toh, tapi ada pelajaran yang harus kita ambil jika kita punya ilmunya. Mengambilnya harus dengan iman. Kalau nggak ada iman, walaupun kita punya ilmunya, akan rusak. Nuskikum, dijadikan bahan minuman bagi kalian. Mimma, dari apa barang, fi butuniha, di dalam butuniha, di dalam perutnya binatang ternak. Apa itu? Susu. Jadi binatang ternak itu ada susunya yang bisa kita minum. Walakum fiha, dan bagi kalian fiha, di dalamnya, di dalam susunya itu, manafi'u katsiratun, bermanfaat yang banyak bagi kalian. Wa minha, dan juga dari susunya itu, takulun, juga kalian makan. Jadi susu itu bukan cuma bermanfaat untuk campuran-campuran, namun juga susu itu bisa kita minum, dan banyak manfaatnya susu itu. Itu binatang, itu tumbuh-tumbuhan. Namun hakikatnya semua itu adalah kita manusia. Bagaimana kita dari batin kita, dari dalam hati kita
akan mengeluarkan kemanfaatan yang banyak, yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Sama kita, seperti binatang ternak sama. Binatang juga kawin, kita juga kawin. Binatang juga makan, kita juga makan. Binatang juga pipis, binatang juga pup, kita juga pipis, kita juga pup, sama kita. Yang membedakan adalah ilmunya, yang membedakan adalah akalnya, bagaimana memanfaatkan ilmu itu. Namun semuanya bagi kita orang yang beriman, apa yang kita amalkan melalui ilmu-ilmu yang kita pahami, kita wajib harus berlandaskan iman kita kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, kita hidup bermanfaat. Kita menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita bertempat tinggal. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, baik langsung maupun tidak langsung, baik ketahuan maupun tidak ketahuan. Itulah yang dilakukan oleh wali-walinya Allah bagi yang tidak ketahuan. Wali-walinya Allah meramaikan masjid-masjidnya Allah. Wali-walinya Allah sayang menyayangi, kasih mengasihi, cinta mencintai terhadap sesama karena Allah. Wali-walinya Allah qiyamul lail, bangun tengah malam beristighfar, memintakan ampun untuk dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, khususnya umatnya Kanjeng Nabi. Itu yang tidak kelihatan dilakukan oleh wali-walinya Allah. Yang kelihatan juga dilakukan oleh wali-walinya Allah, namun itu semua dilandaskan keimanan kepada Allah. Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kita bertempat tinggal, bermanfaatlah. Namun sekarang itu sudah jarang. Orang bermanfaat itu sudah jarang. Inginnya kelihatan orang, manfaatnya itu inginnya dilihat oleh orang. Tandanya berarti imannya tidak ada. Masa bermanfaat nunggu dilihat orang? Kalau nggak dilihat orang nggak mau bermanfaat, makanya akan rusak. Apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman kepada Allah, rusak, akan sia-sia apa yang kita lakukan, bahkan akan merusak akidah keimanan yang kita punya. Makanya hati-hati, berbuat baiklah, bermanfaatlah, ikut andil apa yang dilakukan oleh wali-walinya Allah, oleh ulama-ulamanya Allah, ikut andillah kita. Minimal kita belajar, minimal kita mengaji, agar kita kecipratan rahmatnya Allah, wasilah dari guru-guru kita, wasilah dari kiai-kiai kita, wasilah dari ulama-ulama kita yang ada di bumi. Jadi wali-walinya Allah itu bermanfaat, langsung tidak langsung bermanfaat. Wali-walinya Allah itu langsung tidak langsung bermanfaat mereka. Kelihatan tidak kelihatan, didengar tidak didengar, tetap bermanfaat mereka. Itulah wali-walinya Allah. Tercium atau tidak tercium kebaikannya, tetap mereka akan bermanfaat. Kita ikut andil agar kita kecipratan atas rahmatnya Allah yang ada di bumi, yaitu para ulama-ulamanya Allah, para wali-walinya Allah. Bermanfaatlah dimanapun kita bertempat tinggal, bermanfaatlah dimanapun kaki kita berpijak, bermanfaatlah. Karena sebaik-baiknya manusia
adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.